Belum usai proses penghitungan suara atau rekapitulasi Pilpres dan Legislatif di KPU, pembahasan pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang akan diselenggarakan di bulan November yang akan datang mulai ramai dibicarakan. Tak hanya bursa Pilkada di DKI Jakarta yang ramai diperbincangkan, Pilkada di Jawa Timur juga mulai memanas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak, kemungkinan besar akan kembali menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jatim 2024. Hal ini diawali dari pernyataan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang menyatakan kesiapannya kembali berpasangan di pemilihan gubernur 2024. Pernyataan Khofifah ini disampaikan saat acara pamitan kepada para aparatur sipil negara (ASN) Supemprov Jawa Timur di pertengahan Februari lalu. Selain kesediaan untuk maju di Pilkada Jatim, pasangan ini juga telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik seperti PAN, Demokrat, Gerindra, dan Golkar. Tak hanya mendapat dukungan dari sejumlah parpol, manuver-manuver menggalang dukungan terus berjalan. Salah satunya pertemuan Emil dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu di Balai Kota Solo. Dalam pertemuan disebut Emil meminta restu untuk kembali maju di Pilkada Jatim. Lantas, apakah Khofifah dan Emil kembali maju berpasangan di Pilkada Jatim? Lalu siapa nama potensial yang mampu menjadi rival Khofifah di Pilkada Jatim? Tim TV One mengabarkan. Pilkada memang baru berlangsung pada November 2024 mendatang, tapi genderang perangnya pelan-pelan sudah mulai ditabuh sejak sekarang. Sudah mulai kita dengarkan siapa saja calon-calon yang sangat potensial menyatakan diri, bahkan juga ini untuk bisa maju mencalonkan diri sebagai cagup ataupun juga cawagup. Nah, salah satunya memang provinsi yang begitu dilirik, ramai dibicarakan adalah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah sempat kami jelaskan tadi dalam kabar menarik bahwa Khofifah Indar Parawansa juga sudah menyatakan bahwa akan maju kembali mencalonkan diri kembali sebagai calon gubernur November mendatang. Kita akan lihat apakah kemudian masih berpasangan dengan Mas Emil Dardak. Kita juga akan hitung-hitungan di atas kertas bagaimana dukungan partai-partai politik ini. Dan juga tentunya nanti kita akan lihat siapa yang berpotensi untuk bisa menggoyang hegemoni dari Khofifah Indar Parawansa ini. Siapa yang berpotensi kuat untuk bisa menyainginya. Sudah hadir di studio bersama saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, gimana kabar? Selamat malam Putri. Baik, silakan duduk Mas Adi. Baik, dan juga sudah bergabung dari masing-masing partai politik yang akan mengikuti perbincangan ini secara daring. Sudah hadir dari PKB yaitu Pak Saiful Huda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Huda. Malam Mbak. Baik. Mas Adi. Ya, dan juga dari Jawa Timur ataupun juga PAN Jawa Timur nanti akan bergabung Bapak Ahmad Rizky Sadik dan juga dilanjutkan Pak Syarif Hasan selaku politisi senior dari Demokrat. Tapi yang pasti kita akan dengarkan Pak Huda terlebih dahulu. Pak Huda, bagaimana kemudian sikap PKB? Karena kan Jawa Timur kita tahu ini merupakan kandangnya PKB, suara PKB kuat di sana. Kalau Ibu Khofifah ini positif mencalonkan diri kembali, apakah PKB akan memberikan dukungan atau memang punya calon lain yang berpotensi kuat untuk bisa menyainginya? Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua warga di Jawa Timur karena PKB menjadi pemenang pada pemilu tahun ini, tepatnya 14 Februari yang lalu. Kami menang cukup signifikan di Jawa Timur, terus kemudian disusul oleh partai-partai yang relatif agak berjarak dengan kemenangan PKB. Tentu rasa syukur ini akan kita lanjutkan dengan kita menyiapkan hajatan Pilpres serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November.
tentu sebagai sebuah tahapan akan dimulai, bahkan hari-hari ini kita tanpa kita sadari kita sudah memasuki tahapan pilkada. Tepatnya nanti bulan Agustus kita akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sampai hari ini, Mbak, perlu kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk mengusung kader internal kami, termasuk nanti akan kita komunikasikan dengan kader eksternal yang terus digodok hari ini. Kita terus sedang mengkonsolidasikan pemilu pilkada ini, dan insya Allah pada waktunya nanti akan kami sampaikan beberapa sosok figur. Kemarin waktu kompres di DPP saya sampaikan pasca tanggal 20 Maret kami akan launching beberapa nama termasuk untuk calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur Jawa Timur. Baik, sambil menantikan tentunya narasumber lainnya yang akan bergabung dan juga memberikan pandangannya, Mas Adi bagaimana melihatnya? Ibu Khofifah sudah pasti akan mencalonkan kembali. Kalau melihat sejauh ini siapa nama-nama kuat yang bisa menghadang, bisa menyaingi potensi yang begitu kuat dari Ibu Khofifah? Kalau bicara tentang pilgub, saya kira variabelnya dua hal. Pertama adalah variabel partai politik, yang kedua adalah variabel figur. Harus diakui, sekalipun Khofifah punya nama besar, elektabilitas di atas rata-rata, mantan gubernur Jawa Timur, karena sempat jadi ada PJ di Jawa Timur karena masa jabatan Khofifah berakhir. Tapi ingat, kalau tak ada partai politik yang siap mengusung Khofifah, saya kira Khofifah nggak bisa maju. Tapi itu tadi, karena figur Khofifah ini memiliki elektabilitas di atas rata-rata, maka sangat mungkin partai-partai yang kelas menengah ke bawah pastinya akan memberikan dukungan politik kepada Khofifah. Ada dua partai yang sepertinya secara kasat mata ya, kita dengarkan beberapa waktu yang lalu telah memberikan dukungan politiknya kepada Khofifah. Pertama adalah PAN ya, yang kedua misalnya juga kalau tidak salah Gerindra sempat memberikan dukungan politiknya, dan mungkin Golkar ya. Ini tiga partai politik yang mungkin akan memberikan dukungan politiknya kepada Khofifah. Tapi ingat, dukungan itu kan diberikan kepada Khofifah di saat Khofifah memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto yang dinilai itu bagian dari endorsement yang diberikan oleh Jokowi. Nanti ketika masa kampanye pilgub ya secara nasional serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin dinamikanya akan berubah. Jadi partai-partai yang secara eksplisit sudah memberikan dan menyatakan dukungan politiknya kepada Khofifah, di kemudian hari dia kemudian akan melabuhkan ke pilihan politik yang lain. Siapa yang bisa menggaransi bahwa Gerindra itu akan tetap mendukung Khofifah? Itu belum tentu. Kenapa? Gerindra sebagai partai politik yang mungkin nanti akan menang di Pilpres dalam konteks Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin ingin punya jagoan sendiri. Kalau Gerindra misalnya sebagai partai yang kemudian bisa mengorkestrasi karena punya presiden, dia akan melakukan konsolidasi politik dengan partai-partai yang lain. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa Emil Dardak itu hanya diposisikan sebagai calon wakil? Bukan tidak mungkin dia akan naik kelas sebagai calon gubernur, yang sangat memungkinkan akan head to head dengan Khofifah. Apalagi Emil Dardak ini didukung oleh Demokrat yang saat ini dan kemungkinan besar di masa yang akan datang di koalisinya Prabowo Gibran akan menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Ini variabel-variabel yang menurut saya sampai saat ini cukup dinamis ya. Di tengah begitu banyak partai politik yang sedang menghitung seberapa kuat dukungan politiknya nanti di Jawa Timur khususnya, di sepanjang itu juga upaya-upaya memunculkan kader-kader yang dinilai potensial pasti akan terjadi. Tapi per hari ini memang ada dua nama besar yang menjulang ya, Khofifah dan Emil Dardak. Publik membayangkan kalau ini dipasang-pasangkan kembali sangat mungkin ini menjadi calon yang relatif kompetitif. Tapi ingat, kalau PKB dan PDIP misalnya menyatu, ini bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini dua kekuatan besar di Jawa Timur yang saya kira perolehan pileknya kemungkinan PKB nomor 1, nomor 2 adalah PDIP. Gabungan dua partai politik dari Islam dan nasionalis, tinggal cari figur yang menurut saya cukup capable diterima oleh warga Jawa Timur dan bisa menjadi penantang yang cukup serius. Jadi bagi saya dinamikanya masih cukup dinamis, tapi yang paling penting partai politik yang tiga besar di Jawa Timur akan juga menjadi penentu soal sebenarnya siapa kontestan yang akan maju di 2024 di Pilkada serentak ini. Apakah akan mendukung Khofifah ataukah misalnya dia akan menjadi lawan dari Khofifah? Itu yang saya kira dua hal yang harus dibaca secara jeli dari faktor kepartaian dan kedua adalah dari segi figur. Tapi kalau bicara figur ya saya kira
Tidak ada yang bisa membantah. Hovifah, kemudian Emil adalah dua sosok yang sampai saat ini menjadi top dalam bursa calon gubernur di Jawa Timur. Tapi itu tadi, pergerakan partai jangan pernah disepelekan karena di kemudian hari sangat mungkin mereka akan melakukan konsolidasi dan manuver-manuver politik yang tidak pernah dibaca sebelumnya. Menarik memang kalau tadi ulasan dari Mas Adi menanti kita bagaimana manuver-manuver dari partai-partai politik tersebut, apalagi Mas Adi katakan siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menggaransi bahwa Gerindra tetap akan memberikan rekomendasinya untuk Khofifah. Tapi kan juga kita harus perlu ingat bahwa Khofifah memiliki jasa besar untuk bisa memenangkan pasangan Capres-Cawapres 02. Tapi nanti mungkin Mas Adi untuk bisa melihat bagaimana efek dari kontribusi maksimal Khofifah terhadap kemenangan dari pasangan Capres-Cawapres 02 ini, saya juga akan perkenalkan Anda terlebih dahulu dengan narasumber lainnya yang bergabung via daring, yaitu Ketua DPW PAN Jawa Timur, Bapak Ahmad Rizky Sadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Baik, nanti kita juga masih menanti kehadiran dari perwakilan Demokrat Pak Syarif Hasan. Tapi Pak Ahmad Rizky Sadik mungkin bisa dijelaskan kepada kita juga sejauh ini apa rekomendasi yang diberikan oleh PAN tentunya. Memang memberikan kepada Bu Khofifah tiket untuk bisa menuju pencalonan sebagai gubernur sendirian atau memang sepaket ini yang disetujui oleh PAN? Ya, saya kira sekarang itu kalau tadi disampaikan, saya agak sedikit tarik sedikit bahwa persoalan pilkada ini kan tidak linear dengan persoalan pilpres saya kira ya. Jadi saya kira kondisi hari ini kalau di Jawa Timur selalu petanya itu adalah peta antara PKB dan PDIP selalu berada pada posisi nomor 1 atau nomor 2 bergantian, dan nampaknya yang kali ini adalah PKB ada di posisi nomor 1. Jadi saya kira dan itu berada pada posisi yang dulu tidak mengusung Ibu Khofifah dan Emil Dardak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa selain PAN yang sudah memberikan rekomendasi, dan saya kira juga tidak ada kaitan dengan persoalan Pilpres yang lalu, itu adalah selain PAN, itu Gerindra sudah memberikan, kemudian Demokrat sudah memberikan, Golkar sudah memberikan, tapi ini sifatnya kan rekomendasi. Rekomendasi ini tentu bergantung kepada siapa yang akan diajak. Jadi saya kira saya ingin sedikit memberikan penegasan terhadap apa yang disampaikan Mas Adi Praetno tadi itu, bahwa memang dinamika ke depannya bergantung kepada posisi di nomor 2-nya gitu. Saya lagi melihat adalah seperti itu, karena Bu Khofifah ya tingkat akseptabilitasnya, kemudian tingkat popularitasnya maupun elektabilitasnya saya kira di atas rata-rata. Dan kita juga tidak tahu karena dua-duanya termasuk salah satu dua orang yang cukup aktif di dalam proses pemenangan di Pilpres TKN nasional, Prabowo Gibran. Kan bisa saja pada posisi, tentu ada hitung-hitungan lain kalau pada posisi penyusunan portfolio yang akan datang di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dua orang ini juga masuk di dalam bursa di dalam internal entah itu kementerian atau apapun juga yang ada di sana, tentu itu menjadi sesuatu yang akan lebih menarik lagi di tingkat Jawa Timur. Tapi kalau pada posisi hari ini dengan kondisi rekomendasi 4 parpol yang sudah merekomendasikan kepada Ibu Khofifah, itu catatannya tentu berada pada posisi wakil gubernurnya siapa. Jadi itu yang mungkin nanti akan menjadi perbincangan lebih menarik ke depannya. Baik, saya mungkin juga bisa pertegas kembali dan juga minta konfirmasi dari Pak Ahmad Rizky. Artinya untuk bisa memberikan rekomendasi sepenuhnya ini tergantung siapa yang digandeng oleh Bu Khofifah. PAN akankah menyodorkan kadernya untuk bisa mendampingi Bu Khofifah? Ya tentu Pak Ketua Umum dalam penyampaian pada saat menyerahkan rekomendasi juga menyebutkan beberapa kader-kader terbaik PAN, dan kita juga punya kader kepala daerah yang sudah mengikuti kepala daerah di tingkat kabupaten kota selama 2 periode yang saya kira juga cukup potensial untuk juga digandeng. Tapi tentu ini kan pada akhirnya kan kita tidak ingin menjadi pemberat. Tentu wakil gubernur itu calon wakil gubernur harusnya adalah sesuatu yang bisa menguatkan calon gubernur, dan dalam hal ini tentu pasangan Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak itu pada posisi Demokrat berharap pasangan ini ada. Tentu ini punya nilai tambah karena ini melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun yang lalu. Tapi dinamika ke depan, seperti yang saya sampaikan, Ketua Umum PAN pada saat menyerahkan, ada wartawan bertanya, itu juga menyampaikan tentu wakilnya kita inginkan dari Partai Amanat Nasional. Dan ini partai yang lain juga pasti punya pikiran yang sama. Tapi pada akhirnya kan tentu harus akan diputuskan satu, maka rekomendasi yang kepada Ibu Gubernur itu Bu Khofifah itu akan menjadi sebuah surat keputusan setelah ada paketnya tentunya. Dan ini berhubungan dengan jumlah kursi yang ada di parlemen di
di tingkat Provinsi Jawa Timur. Baik, dan berikutnya kita juga sudah bergabung dengan Bapak Syarif Hasan selaku politikus senior Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif Hasan. Selamat malam. Sehat semua. Sehat semua, Pak Saiful, Pak Rizky. Terima kasih. Malam, Pak. Baik. Malam. Pak Syarif, Udah lama nggak ketemu. Ya. bicara mengenai paket-paketan ini untuk di Pilkada Jawa Timur. Demokrat kembali akan mendukung pasangan Ibu Khofifah dan juga Mas Emil atau malah berupaya untuk bisa mencongkat Mas Emil maju tingkatannya menuju Cagup Jawa Timur, Pak Syarif. Memang menarik sekali, Jawa Timur ini sangat menarik ya. Tadi sudah diulas oleh sahabat saya Pak Rizky dan Pak Saiful, memang sangat menarik. Lagi-lagi kita kan menginginkan pembangunan itu berkesinambungan. Dan evaluasi yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa existing ataupun prestasi incumbent ini, pasangan incumbent ini sangat bagus sekali dan patut untuk menjadi contoh bahwa kalau memang kepemimpinan itu sangat bagus, dinamis, kemudian prestasinya bagus, nah apa salahnya kalau itu yang dipasangkan kembali dan diusung kembali. Maka berdasarkan analisa tersebut, Partai Demokrat sudah menetapkan bahwa dan memberikan rekomendasi bahwa insya Allah Ibu Khofifah akan dipasangkan mengusulkan untuk dipasangkan dengan Emil Dardak. Dan lagi-lagi kembali tentunya kami menyerahkan kepada Ibu Khofifah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan yang sangat strategis demi untuk kelanjutan pembangunan Jawa Timur. Dan tentunya kami juga akan tetap menghargai pandangan-pandangan dari partai-partai koalisi lainnya, dari PAN dan sebagainya. Dan tentunya ini kita menginginkan agar Jawa Timur akan semakin pesat pembangunannya, dan sumber daya manusianya juga akan semakin meningkat. Nah tentunya itu bisa dirundingkan di antara koalisi, dan tentunya tidak salah kalau teman-teman dari koalisi lain juga menyodorkan nama, dan saya pikir bisa didudukkan di suatu meja bahwa mana yang terbaik di antara semuanya. Mereka semuanya adalah kader-kader bangsa dan negara yang sangat berkomitmen untuk membangunkan daerahnya masing-masing, dan tentunya akan ada kesepakatan di antara koalisi nanti, sekalipun Partai Demokrat memang sudah menentukan itu, tetapi lagi-lagi karena ini adalah pilkada yang kita memerlukan satu kesamaan visi dan kesamaan misi ke depan, kesamaan bagaimana bisa bersharing, bagaimana agar bisa memenangkan pilkada. Tentunya kebersamaan ini patut menjadi pertimbangan utama di antara anggota-anggota partai koalisi. Kami tentunya sangat-sangat terbuka untuk duduk bersama menentukan mana yang terbaik. Saya pikir itu, Mbak. Baik. Demokrat mengatakan memang setuju dengan paket tersebut tapi masih membuka ruang juga, masih bisa digoyang sepertinya kalau koalisi kemudian memberikan kesepakatan penawaran tertentu. Mas Adi, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi.